semuanya, bagaimana kabar? Baik, Pak. Baik. Sebelum kita masuk di dalam pembelajaran IPS, ya, sebelumnya Bapak ingin minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan dulu. Silakan disiapkan dulu. Cukup. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas Ripan yang telah memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pelajaran, ya, Bapak ingin bertanya dulu, mengecek dulu kehadiran Ananda. Ya, siapa yang hari ini tidak hadir? Terima, Pak. Rima, Rima kemana Rima? Sakit ya? Nah, baik, kita doakan semoga Rima ya diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali di dalam kelas kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda semuanya, sebelumnya sebagai untuk menumbuhkan karakter keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Kemudian Bapak ingin mengecek juga kebersihan kelas Ananda. Coba yang merasa di bawah kakinya ada sampah, ya, coba diperiksa dulu. Mungkin ada sampah di bawah kakinya, silakan diambil, ya, dibuat ke tong sampah, ya. Silakan dicek dulu, ya, karena kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Ya, silakan sampahnya dibuang, ya. Betul, Pak? Ya, sekarang itu. Udah, nak? Oke. Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini semuanya. Pembelajaran ekonomi ya, sebagai penguatan kita profil pelajar Pancasila. Coba silakan semuanya berdiri dulu dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila. Bukan Indonesia Raya, tapi Garuda Pancasila. Ya. Silakan berdiri dulu. Baik, Ananda semuanya ikuti ketukan Bapak ya, ketukan Bapak. Yang ketiga, ketukan baru kita mulai ya. Lagu Garuda Pancasila. Ketukan 3/4 dimulai. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, nih. Sekarang setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita sedikit dulu biar lebih semangat dalam belajar. Ya, ya. Mudah-mudahan hari ini kita lebih semangat lagi, ya. Hari ini tanggal berapa? 9. Tanggal 9, ya. Hari Senin tanggal 9 September 2024. Dan insyaallah mungkin Anda pada semangat ya. Sebelumnya kita stripping dulu ya. Kalau Bapak bilang seperti ini, tepuk 1,
2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, ya, bisa? Oke, coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke. Coba tepuk 3. Nah, sekarang tepukannya Bapak ganti. Kalau tepuk 1 itu pagi. Ya. Kalau tepukan kalau dia siang berarti 2. Kalau dia sore berarti 3. Kalau dia malam berarti 4. Oke, coba. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, baik. Sebelumnya silahkan Ananda berdiri di samping mejanya masing-masing. Ya, kita ingin coba dulu berdiri samping meja masing-masing. Ya, menggangkan dulu badannya ototnya ya. Ini Ronaldo ini bapak kenal. Oke, nah, berdiri di samping meja masing-masing. Ya, biar lebih semangat lagi, biar bergerak, biar nggak ngantuk. Oke, sebelumnya kalau Bapak instruksikan, ini lawan kata ya. Jadi kalau Bapak instruksikan suruh maju, nanti mundur. Kalau saya mundur, maju. Ya, bisa konsentrasi? Bisa. Coba pas kena nanti kalau pas maju kena apa aja. Oke, coba. Oke, coba testing ya. Maju. Mundur. Oke. Maju. Mundur, maju. Mundur. Ayo, mana konsentrasi? Oke. Bisa? Mundur, maju, mundur. Biak mundur. Nah, itu tadi berjalan, sekarang lompat. Nah, sebelum kelihatan teroris semangat jangan ngantuk. Oke? Mundur. Nah, sambil bersuara maju gitu ya. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, oke, silakan. Oke, jangan lupa pakai tepukan nanti ya. Nah, jadi ini masih ice breaking ini, ya tepukan. Tadi kan udah dapat tepukannya kan? Ya. Jadi nanti kita ganti lagu Nona Manisnya dengan siklus akuntansi, ya. Nah, jadi nanti ikuti iramanya, ya. Ikuti liriknya. Oke, ikuti liriknya ya. Ayo tepuk tangan dulu. Ya, angkat suaranya. Sampai
kita susun melangkah laju sampai laporan keuangan selesai siklus akuntansi setelahnya Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Mudah-mudahan tadi dengan sedikit tadi kita lebih semangat lagi dan belajar. Oke, baik Ananda, sebelumnya Bapak ingin jelaskan dulu tentang capaian pembelajaran bab 3 ya, yakni siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Apa saja yakni bisa dipahami, ini ada memahami konsep dasar siklus akuntansi pada perusahaan jasa, pengertian siklus akuntansi, menjelaskan apa itu siklus akuntansi dan mengapa penting untuk perusahaan jasa. Kemudian perbedaan dengan perusahaan dagang, memahami perbedaan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dibandingkan dengan perusahaan dagang. Ini untuk pencapaian pembelajaran di pelajaran kita. Kemudian Bapak ingin jelaskan dulu sebelum Bapak masuk ke materi inti kita. Jadi Bapak ingin ngasih dulu pengertian. Tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama menyimpulkan karakteristik perusahaan jasa, ya, dengan baik dan benar. Kemudian menganalisis bukti transaksi dengan baik dan benar. Kemudian memahami aturan debit kredit dan aturan saldo normal dengan baik dan benar. Apa sih konten materinya? Pengertian perusahaan jasa, karakteristik perusahaan jasa. Pemahaman bermaknanya apa saja? Peserta didik dapat memahami perbedaan mendasar antara perusahaan jasa dan perusahaan barang, serta tantangan dan peluang yang terkait dengan penyediaan layanan. Ya, itu dia. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan ya tentang penyusunan siklus akuntansi perusahaan pada jasa. Sebelumnya kemarin minggu yang lalu kita telah membahas yakni tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, akuntansi biasanya apa saja? Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, ya. Jadi persamaan ini dasar adalah dasar dari sebuah transaksi akuntansi yang kita catat dan laporkan. Nah, contoh nyata dari jasa yang sering kita gunakan yakni adalah jasa transportasi. Nah, contoh ketika kita menggunakan layanan taksi atau transportasi online, kita membayar. Nah, membayar. Jadi jika tarif perjalanannya Anda 100.000, jika kita membayar 100.000 kepada taksi tersebut, nah itu kita disebut namanya aset. Asetnya apa? Kita mendapatkan manfaat dari transportasi yang kita pakai tersebut yang kita bayar. Kemudian kewajiban, jika kita membayar secara tunai, nah tidak ada kewajiban tambahan. Kalau kita bayar cash tidak ada bayar tambahan. Tapi kalau seandainya kredit itu ada waktu, ya. Membayar pada waktu yang akan datang juga nanti akan ada. Kemudian ekuitasnya dalam konteks perusahaan jasa transportasi, pendapatan dari tarif perjalanan akan meningkatkan ekuitas perjalanan. Nah, ini pengenalan dulu, ya. Jadi hari ini Bapak akan mau jelaskan tentang ya perusahaan jasa, ya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, apa contoh dari perusahaan jasa yang kita ketahui? Contoh. Oke, silakan. Siapa? Lydia. Contohnya itu Ya, contoh apa? Bank Mandiri atau Bank BCA yang menyediakan jasa keuangan. Oh ya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Lydia. Ya, seperti contoh perusahaan jasa seperti apa? Bank Mandiri atau Bank BCA. Biasanya apa dia? Dia memberikan seperti layanan keuangan. Kita bisa menabung di sana. Ya, kita bisa menarik uang tunai di sana. Oke, bagus. Kemudian sebelum kita masuk, kalau Bapak ingin tanya juga, apa kegiatan perusahaan jasa yang kita ketahui? Perusahaan jasanya, ya. Apa kegiatannya? Kegiatannya perusahaan jasa. Oke, silakan kepada Raffi. Apa Raffi? Kalau di bank itu ada layanan keuangan. Kita bisa nabung di bank.
Oh dia pintar, tepuk tangan dulu lagi. Nah luar biasa ini. Biasanya kalau di kegiatan perusahaan jasa itu seperti contoh tadi katanya di bank kan. Jadi kalau saya di bank tersebut bisa layanan keuangan, kita bisa menarik uang atau kita bisa menabung. Nah ini yang akan kita pelajari nantinya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari itu ada 3, ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3 materinya, yakni menyimpulkan karakteristik perusahaan jasa dengan baik dan benar, kemudian menganalisis bukti transaksi, kemudian memahami aturan debit kredit dan aturan saldo normal dengan baik dan benar. Berarti yang kita pelajari tujuan pembelajarannya ada berapa nak? Ada 3. Yang pertama apa? Menyimpulkan karakteristik perusahaan jasa dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis apa itu? Bukti transaksi dengan baik dan benar. Kemudian memahami aturan debit kredit dan aturan saldo normal dengan baik dan benar. Inilah yang akan kita pelajari dengan materi tersebut. Oke, lanjut ya. Tentu dari tujuan pembelajaran ini ada manfaatnya. Yang pertama tadi tujuan pembelajarannya apa? Menyimpulkan karakteristik perusahaan jasa. Kita harus tahu dulu apa sih manfaat dari pelajaran ini? Ya, menyimpulkan karakteristik perusahaan jasa, yakni adalah ya membantu masyarakat memahami perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan barang. Yang kedua, pemilihan layanan yang tepat. Apa maksudnya? Memahami karakteristik perusahaan jasa, konsumen dapat memilih penyedia layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, pengelolaan bisnis dan jasa. Apa dia? Di sini kita bisa merancang strategi bisnis, meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian menyesuaikan pelayanan dengan harapan pasar. Nah, ini dari manfaat menyimpulkan karakteristik dari perusahaan jasa. Kemudian, sebelum Bapak jelaskan lagi, di sini manfaat yang kedua, yakni menganalisis bukti transaksi. Apa saja kemampuan Anda nanti menganalisis bukti transaksi, ya, melacak pengeluaran dan pemasukan, kemudian pencegahan kecurangan. Dari kita menganalisis, dan jadi nanti kita memahami dan menganalisis bukti transaksi, jadi kita bisa mendeteksi ketidaksesuaian ini jurnal ini balance atau tidak. Kemudian penyusunan laporan keuangan. Jadi analisis bukti transaksi adalah langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, ini dari manfaat yang akan kita pelajari. Dan yang ketiga, apa itu? Memahami aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Apa manfaatnya, Pak? Memahami aturan debit dan kredit serta saldo normal memudahkan individu dan bisnis dalam mengelola akun mereka. Ya, semua transaksi dicatat dengan benar. Kemudian pelaporan keuangan yang akurat. Karena apa? Karena sudah memahami, kemudian menyusun laporan keuangan yang tepat. Kemudian pemecahan masalah akuntansi. Nah, memahami aturan debit kredit serta saldo normal membantu dalam mendiagnosis dan memperbaiki kesalahan akuntansi serta menjaga konsistensi dan keakuratan secara keuangan. Nah, inilah yang kita pelajari manfaat-manfaatnya. Oke, mekanisme untuk kita belajar nanti di situ kita harus dapat jelaskan ya. Mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah pembelajaran. Bapak ingin kasih tahu, kita ada penggunaan waktu, ada waktunya, ya, itu untuk persepsi 15 menit. Kemudian model pembelajaran kita apa nak? Berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, ya, menggunakan kasus nyata, nyata ya. Atau simulasi sebagai dasar untuk diskusi dan eksplorasi. Kemudian metode pembelajarannya kita metode diskusi, ya. Kemudian pendekatan pembelajaran pendekatan TPACK,
mengamati, mengkritik, pendekatan saintifik, learning dan berkala kritis, PSE, kompetensi sosial emosional, ya, kesadaran diri. Jadi ini yaitu mengenai pengertian perusahaan jasa, karakteristik perusahaan jasa, bukti transaksi dan aturan debit kredit. Nah, ini akan kita pelajari. Oke, kita masuk di dalam kegiatan inti kita, ya. Nah, kita masuk di dalam pembelajaran ekonomi kita. Pak, Ya, Mas. keluar ya Pak. Saya lihat. Oke, ke toilet. Oke, silakan. Oke, kita masuk di dalam pembelajaran kita kegiatan inti yakni ekonomi nasional. Oke. Penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Oke, silakan Ananda perhatikan. Sebelumnya dibuka buku cetaknya, Ananda. Dibuka buku cetaknya. Dibuka buku cetaknya. Buku ekonominya silakan dibuka, ya. Tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa bab 3. Ada? Dibuka buku cetaknya, silakan dibuka. Nah, yang kita pelajari adalah penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan karakteristik perusahaan jasa, menjelaskan transaksi keuangan dan bukti transaksi, menjelaskan aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Dari buka buku cetaknya Sumayana. Ya. Bapak. Oke, kita lanjut ya. Ayo silakan Ananda mati. Ini lagi ngapain ini? Pakai sabun. Barbershop. Barbershop. Iya, boleh, bagus. Ya. Ini sedang lagi angkat rambut atau yang biasa disebut barbershop, ya. Ini merupakan layanan jasa atau barang? Jasa. Ya, merupakan layanan Jasa. ya. Nah, sekarang layanan jasa ini kan sekarang ini kalau layanan jasa ini berupa apa? Ya, berupa kita memangkas rambut, ya. Tapi biar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, jadi rapi lagi. Ini berupa layanan jasa, ya. Jadi bagaimana pandangan Anda tentang siklus akuntansi perusahaan jasa? Apa saja jenis perusahaan jasa yang ada di daerahmu? Nah, akan kita pelajari. Bagaimana pandangan Anda tentang siklus akuntansi perusahaan jasa? Nah, kita harus tahu. Kita pahami dulu karakteristik perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa itu? Coba silakan sama-sama baca. Perusahaan jasa adalah Perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak terwujud berupa jasa pelayanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Nah, betul. Jadi perusahaan jasa itu adalah kegiatan, ya, yang tidak berwujud, ya, yang tidak berwujud. Jadi kalau layanan barang itu berwujud atau tidak berwujud? Berwujud, ya. Tapi kalau layanan jasa tidak berwujud, ya, seperti contoh tadi kayak barbershop, ya, itu tidak berwujud barang, tapi dia jasa mangkas rambut. Nah, nih. Kemudian karakteristik perusahaan jasa, ya, ciri-cirinya apa saja? Yang membedakan dengan perusahaan jenis lain, ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri-cirinya perusahaan jasa menawarkan layanan yang tidak berwujud. Seperti bank, itu berwujud atau tidak? Ada nggak barangnya? Ada. Itu jasa. Seperti kamu naik taksi atau naik ojek, itu tidak ada wujudnya, ya, tapi adalah jasa, layanan transportasi. Kemudian kayak pergi kamu ke rumah sakit, itu layanannya berupa barang, Jasa. itu adalah jasa. Pergi ke dokter, kemudian, ya,
Jadi tidak berwujud. Kemudian yang kedua, standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur. Ya kadang kalau kayak macam transportasi ini itu sulit diukur. Ya, seperti misalnya sulit diukurnya apa? Kalau misalnya kalau naik taksi kita kadang ada yang 100, kadang ada yang mau 10 ribu. Nah ini sulit diukur ya, itu. Kemudian siklus akuntansi perusahaan jasa pada umumnya memiliki urutan sebagai berikut. Jadi siklusnya itu ada 3. Siklus akuntansi ada 3. Yang pertama apa? Tahap pencatatan. Jadi kalau kita ya memahami akuntansi, yang perlu kita pahami dulu apa? Kita catat dulu, ya. Bukan meliputi bukti-bukti transaksi keuangan, kemudian penjurnalan dan pemindahan buku posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, ini tahap pencatatan diawali dengan tahap pencatatan. Ya. Baik, kemudian yang kedua apa? Tahap pengintisaran. Apa itu tahap pengintisaran? Meliputi pembuatan neraca, saldo, jurnal, penyesuaian dan kertas kerja. Ini tahap pengintisaran. Yang ketiga, tahap pembuatan laporan keuangan. Meliputi pembuatan laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan laporan posisi keuangan awal. Nah, itu tadi ya dari karakteristik perusahaan jasa. Yang kedua, ini kita adalah transaksi keuangan dan bukti transaksi. Nah, transaksi keuangannya apa? Adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka merealisasikan ya tujuan perusahaan. Oke. Jadi transaksi ini ada 2. Ada transaksi internal dan ada transaksi eksternal. Transaksi internal itu yang macam apa? Transaksi yang terjadi pada internal perusahaan. Contoh, keputusan penetapan jumlah pengusutan aktiva, penetapan banyaknya perlengkapan yang digunakan selama periode tertentu. Ya, tuh. Kemudian ada lagi transaksi eksternal. Apa saja itu? Transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak luar. Contoh transaksi eksternal adalah penerimaan piutang, pembayaran utang, pembelian perlengkapan, pemberian jasa. Nah, nih. Kemudian tadi kan transaksi keuangan ada 2, internal dan eksternal. Nah, sekarang kita masuk ke bukti transaksi. Apa bukti transaksi? Memiliki berbagai jenis sesuai dengan transaksi yang dilakukan berikut. Apa saja buktinya? Tentu biasanya umum disebut namanya memo. Memo ini macam-macam pula jenisnya. Ya, biasanya kalau di dalam apa? Memo. Memo umumnya adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan dan ditunjukkan pada bagian dari perusahaan tersebut. Berikut contoh memo. Kalian tahu faktur? Nah, ini contoh faktur. Ini faktur. Ya, faktur adalah suatu bukti pembukuan yang menyatakan telah terjadi suatu transaksi jual beli dengan cara kredit antara 2 perusahaan. Nah, kwitansi tahu? Nah, ini bukti transaksi juga. Apa itu? Pembukuan untuk penerima pembayaran dan untuk orang yang membayar. Ini bukti transaksi. Kemudian transaksi keuangan. Kemudian nota debit. Ini nota debit nih. Ya, biasanya adalah nota yang dibuat oleh penjual untuk mengoreksi membenarkan faktur pada masa lalu. Ya, ini biasanya kadang kalau sekarang zaman udah canggih pakai kartu kredit, kartu debit. Ya, kemudian ada nota kredit adalah bukti pembukuan
yang menjual barang dengan cara kredit sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan yang berkurang. Akibat apa? Kekeliruan pada masa lalu akibat harga yang terlalu mahal atau jumlah yang terlalu sedikit. Nah, kemudian ada lagi bon kontan. Apa itu bon kontan? Adalah bukti pembukuan yang dibuat penjual waktu menjual dengan cara tunai. Ya, begitu juga ada bill payment, sarana pembayaran tagihan publik dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan retailer. Kemudian, ya, ada lagi nih yang terakhir, rekening koran. Apa rekening koran itu biasanya? Nah, biasanya kalau anak-anak bapak di bank, nah, kan selama ini kan punya buku tabungan. Kalau ingin mengecek dari awal sampai akhir, kita bisa ada uang masuk uang keluar, kita bisa minta sama pihak bank rekening koran, ya. Jadi kita bisa tahu di tempat tersebut bahwasanya ini ada uang masuk dan uang keluar. Rekening koran merupakan bukti pembukuan yang dibuat oleh bank untuk nasabah dan pendebitan dan pengkreditan dilihat dari sudut bank. Ya, ini yang kedua tentang transaksi keuangan. Nah, yang ketiga, Bapak akan jelaskan tentang aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Akun. Apa itu akun? Merupakan suatu media yang dibuat sedemikian rupa sebagai tempat mencatat transaksi keuangan dengan cara tertentu. Pada akun ada dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Jadi ingat, akun ya ada dua sisi, yang pertama debit dan kredit. Akun mempunyai beberapa bentuk, diantaranya disebut dengan akun bentuk T, akun T, ya, bentuk T atau T akun. Nah, jadi kalau di sebelah sini kiri itu adalah debit, ya. Kalau di sebelah kanan itu adalah kredit. Biasanya kalau debit itu biasanya apa? Pemasukan kan? Bekas, ya. Nih, saya jelaskan. Mendebit artinya mencatat akun di sebelah kiri, dan mengkredit artinya mencatat akun di sebelah kanan. Ini debit, ini kredit. Ya, mungkin di sini ada dijelaskan ini tanggal, ya, penjelasannya, kemudian di like-nya. Nah, di sini debit, ini kredit, ya. Tuh. Jadi harus tahu, jangan kamu buat dulu kredit dulu, tapi di sebelah kiri debit, di sebelah kanan kredit. Ya, jangan kayak dulu. Tapi ingat, mendebit artinya mencatat akun di sebelah kiri, dan mengkredit artinya mencatat akun di sebelah kanan. Kemudian kumpulan akun dalam entitas usaha disebut buku besar atau ledger. Daftar akun dalam buku besar disebut namanya akun, bagan akun atau chart of account. Nah, ini salah satu contohnya, ya, buku besar ini, ya, bisa mungkin Anda pahami nantinya. Oke, klarifikasi akun tersebut dijelaskan secara singkat. Bapak jelaskan apa saja sih yang akun tersebut. Di situ ada aset atau harta. Biasanya kalau aset ini nasib kita nih. Nah, itu adalah harta. Adalah sumber daya yang dimiliki entitas bisnis atau badan usaha. Aset. Yang kemudian ada kewajiban atau liabilitas. Adalah utang pada pihak luar. Kreditor. Kemudian ada ekuitas pemilik, ya. Ekuitas pemilik. Jadi ini adalah modal pemilik, ya. Adalah hak pemilik terhadap aset usaha. Ini yang perlu Anda pahami dulu. Oke. Kemudian ada lagi pendapatan. Apa itu pendapatan? Suatu hal yang mengakibatkan peningkatan ekuitas aset atau pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa pada konsumen. Oke? Nah, setelah kita tadi memahami
diskusi ya. Kita nanti presentasi, kita bagi kelompoknya. Ya. Jadi kelompoknya sekitar 6 orang, satu kelompok 6 orang. Oke? Nah, bagi per kelompok ya. Nah, bisa? Kita bagi ya. Jadi nanti tolong diskusikan, dijawab yang di sini perintahnya. Ya. Nanti dipresentasikan. Ya. Kelompok 1 Bapak bagi ya. Oke, kelompok 1 1 2 3 4 ya. Kelompok 1 1 2 3 4 ditambah yang 1 2. Nah, berarti ini kelompok 1 ya. Nanti duduknya sini. Oke. Nah, pegang. Dicari ketuanya siapa? Dicatat ketuanya ya. Nah, kelompok 2 1 2 nah 3 4 1 2 3 4 5 6 silakan dulu. Oke, 1 ya. Masuk dalam ya. Kelompok 3 ya. 1 2 3 1 2 3 nah 3 4 5 ya. Nah, berarti ini. Nanti kelompoknya di sini ya. Nah, kemudian kelompok yang terakhir 1 2 3 4 berapa? Nih, 5 6. Oke. Kamu tadi kelompok sini ya? Ya, 1 2 3. Namanya ini tadi ya? Oke. Nah, kamu kelompok sini. Oke. Silakan duduknya berkelompok ya. Silakan duduknya berkelompok ayo. Silakan. Boleh. Ya. Boleh. Awak bisa poin. Kita di sini, di sini ya. Oke. Mas udah di kamera. Boleh dilihat dari muka Pak atau boleh melalui dari berapa? Kita olehkan dari HP. Silakan. Berapa? Oh kita sini biasanya tuh. Oh. Kita sesuai nomor. Gimana deh? Gue ada sebab dengan tema. Lima kelompok mana tadi? Nah, 5 kelompok mana tadi? Aku ada sama nih. Oke, silakan duduk bersama. Mas. Ya. Nah, silakan dijawab. Ini balas sudah nggak? Koi dong anjing. Oh bisa tambah nomor bisa. Apaan? Ya, silakan. Oke. Kasih kata. Silakan diskusikan bersama kawan kelompoknya ya. Setelah itu nanti Ananda nanti Bapak minta untuk mempresentasikan di depan, ya. Mewakili kalian atau boleh nanti perwakilan boleh atau semuanya boleh juga, ya. Yang jelas Ananda diskusikan tugas yang Bapak berikan sekarang ini LKPD, lembar kerja peserta didiknya.
Ada soalan gitu kan? Nah, silakan dibuat dicari. Hapus foto di Facebook. Enggak punya Apa ya? Malah kau. Gini dia kayaknya. Oke. Kita buat kesepakatan ya untuk menyelesaikan LKPD-nya berapa menit? 30 menit ya. 20 menit. Oke, 20 menit. Oke, silakan apa? Karena setelah itu nanti kita akan presentasi. Silakan dicari. Boleh, tulis di situ. Oh, jadi tempat Denny. Oh. Kalau ada yang nggak paham, boleh bertanya ke Bapak boleh. Tulis nama kelompoknya dulu. Ketua kelompoknya jangan lupa. Ya, cuma satu. Boleh, mana saja tuh. Hai guys, welcome to Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3 tadi mana? Kelompok 3. Kelompok 3 ya, kelompok 4. Kalau foto itu aja dari kelompok 3. Mana? Tadi kalau nggak salah 5 sini. Ayo. Oh ya 6 tadi. Kan memang ada yang lebih, Pak. Karena terakhir tadi di sudut. Ada nggak bapak? apa kalau ini cocok ya. Iya ya. Apa nih? Iya. Nah nanti sama-sama. Pak Debet apa? Hah? Debet itu biasanya kalau debet, ya debet itu tadi kan intinya kalau di uang masuk ya, itu nanti debet kredit ya itu pemasukan. Ya, tapi kalau kredit pengeluaran. Masukkan debet. Tidak saya kan? Bukan, debet beda tuh. Ya, debet itu pemasukan. Tapi kalau di dalam akuntansi itu di sebelah kiri ya. Lincah apa nih? Pipit semua dia. Coba aplikasi nama hotspot Go Andre. Oh, udah pakai nama pindah. Bikin namanya kayak emang orang model. Namanya Tri apa Tri? Namanya tuh emang Oke.
Padahal dijenguk Ya, jawabannya di kertas belakang, belakang, belakang boleh di depan boleh. bapaknya menjenggot. Bapak cuma tengok ya. Jenggot jadi. Jangan lupa ya, nanti setelah ini Ananda Bapak suruh presentasikan. Nah, jadi misalnya kelompok 1 maju aja depan semuanya, ya. Nah. Aliran. Kalau kepala ini tadi kayak gitu. Kalau keturunan Cina. Oh Cina. Oh iya keturunan Cina. Untuk ini ya. Ayo ada Bapak. Pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Jadi kalau Ananda mungkin tidak memahami materi, berarti Bapak kasih nilai skornya 1 ya. Memahami materi namun tidak sepenuhnya 2. Sudah memahami materi secara utuh itu ada 3. Nah, kemudian kerjasama kelompok, Bapak akan nilai juga. Jadi skor paling tinggi 3. Kemudian komunikasinya juga, keterlibatan semua anggota. Nah, ini akan dinilai juga. Jadi ada 3 indikator: pemahaman terhadap materi yang dipelajari, kerjasama kelompok, komunikasi, keterlibatan semua anggota kelompok. Boleh dilihat di buku cetak ya. Enggak ke saya. Gini kan dulu. Kondisian dulu. Ban, aku udah jamban. Ban, aku udah jamban. Apa yang kau ini? Ayo, bicara. Selesai. Lagi nyari. Oke, silakan. Gambar. Ya, masih ada waktu 20 menit lagi. Lagu apa yang tadi, Bang? Apa? Nikon nih. Enggak? Di orang-orang ini kan mirip orang Nikon ini semuanya. Dengan SMK, SMA atau SMA atau SMK yang tinggal di kelas atau ada di kelas selatan. Kalau yang begini ya? Cowok, sukanya apa? Apa? Nikon ini. Beda. Iya, kalau dari fotografi. Iya. Kalau misalnya bisa ya dibuat gambar boleh. Cuman sekarang kan dari apa? Nah, dijelaskan aja lah nanti. Ya, Itu udah sekali. dijelaskan aja lah. Aku ada tadi ambil itu aku kan yang sebelumnya ada. Bisa kayak gini ya.
Mana tinggal? Ada yang paham? Nah, nggak usah dibuat gambarnya ya, cuma dijelaskan aja kalau nggak apa-apa. Kalau saya dipikir mantap lagi. Ya, takutnya nanti akan lebih susah pula. Gambarnya mau pula kan, faktornya. Iya. Villa. Oh, aku suka. Villa kita. Jadi, boleh. Aku boleh suka. Aku bawa, ayo. Oh, itu. Sudah selesai pembukaan. Tarik kerjaan. Yo, guys, bila kali view. Ya. Ya, dijelaskan aja saya Tapi ini orang Bisa 70 men, Pi. Kalau kau silakan buat gratis. Baca deh. Sampai udah beli kalau kau silakan deh. Lokasi tanya lokasi. Kau mau masuk tutup dulu. Satu deh, kalian satu lagi Pi. Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi. Mau permisi silakan. lagi.
Tapi ada dua. Bisa ditulis sama. Ini satu, boy. Dia satu ini tahu. Ini Warna kelapa hijau doang. ini pas. Ini yang 150. Oh, kacaku 70. Iya 170 kan 170. Berapa? Oh, enggak tahu. Hitam nih warna hitam 170. Kali lah. Ini ada berapa? Jangan dulu. Tapi jangan sebut jangan. Aku nggak mau dapat cuma yang makan. Paling kamu mana? Depok kena timpa itu. Ayo, tinggal 5 menit lagi ya. Setelah itu nanti kita presentasi. Jadi karya 4 nih. Pertama di karya. Ini apa Mak? Yang lewat sering lewat. Apa? Nanti kan ada biksu, ada tuh anti-antian sama Ini video ini. kopi aduannya. Mau lihat ini juga? Ini tadi kau itu lagi. Aja bang, biar share bang, kasih WA ya. Berapa? Tinggal 5. Woi, tinggal 5. Masukkan dia buat Ayo, udah. Mana ada komen? Belum? 4 menit lagi lah ya. Bilang atas sama dia. Masuk lagi P. Anek kontrol kita lebih bisa 70 P. Sekarang kita 300. Berarti ini kelas kelas apa namanya? Kalau tidak Baru mau ada apa? Kosong ya. Woi, kota lagi tengah. Iya apa? Aplikasi posisi. Woi, kita memang benda apa ini? Kan isi. Aku ada di bawah beda lah. Dia malah sini. Dia Tanya ya. bagus ya. Nanti pastikan kalau itu jangan lupa tanya ya. Oh, itu sama. Jangan lupa kawan itu kan. So, bagaimana dia? Tanya ya.
Sri. Ada tambah Kusno Sri. Hayati. Halo, Hayati. Ketemu office. Punten. Hayati, siapa nama bapaknya Hayati? Ya. Apa lagi? Bidang tiba orang Hayati. Belum dia datang, Bang. Tapi udah dari bicara Pi. Dari bicara. Oh, ya. Lama kan? Saya lupa. Woi, masuk kamera, woi. Udah kan? Woi, nungguin dong. Lihat baca tulisannya. Ini Bang, dia Oke, tinggal 1 menit lagi. Ya. Apa ini? bilang ya. Apa dia bilang? Nanti saya Jafar, Bang. Wih, ya gue bilang aja lah. Iya Bang, tanya saya dia Jafar. Nah, dia tahu ya kalau ini tahu. Udah. Ayo tinggal 1 menit lagi ya. Nama saya Jafar. Ayo tinggal 1 menit lagi. Udah selesai? Udah? Oke. Kelompok 4 udah ya. Kelompok 1 gimana? Belum. Kelompok 2? Udah ya. Kelompok 3 gimana? Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ke tentang ya presentasi ya. Jadi setelah Ananda menyelesaikan LKPD lembaga kerja peserta didik, kita minta hasil diskusi Ananda tadi Ananda tampilkan di depan ini ya. Kita minta dari kelompok 1 dulu. Yuk, maju semuanya, nggak apa-apa di depan boleh maju ya. Perkenalan dulu. Jangan lupa dibawa buku apanya juga, buku kegiatannya ekonomi. Yuk. Sudah siap? Ayo nak, perhatikan, yuk. Nah, yuk, kelompok 1 akan tampil ya. Presentasi. Yuk, silakan lihat ke depan. Ayo semua Anda. Ya. Minta suaranya ya. Baik. Ya suaranya. Ya mulai. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadila Andini, Naomi Fidi Ariska, alias Sakti Ramadhani, Salsabila Indonesia, Trianda Rizky Hidayat, Dias Pratama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pengertian perusahaan jasa. Perusahaan yang menyediakan layanan atau jasa kepada konsumen untuk mendapat keuntungan. Yang kedua akan dibacakan oleh Haja Sakti Ramadhani. Perusahaan jasa dengan perusahaan dagang.
Ya. Ini kok iya kan? Yang lipat. Ini apa saya? Masih iya mana? Itu bang dalam ya. Bang ya. Oke, dah. Baik. Silakan ada yang mau bertanya atau tidak? Oke. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kami? Ayo, silakan ada yang mau bertanya? Ah? Ya, ada? Ayo. Ayo silakan ada yang mau bertanya? Ayo. Hah? Ya, ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1 telah mempresentasikan, ada yang mau bertanya atau tidak? Gue tanya gue. Ada? Ya, silakan bertanya boleh. Nah, tadi nggak apa-apa. Jangan, nanti kawan-kawan ke Oke, silakan Satyo. Said. Jika silakan Said. Said. Nah, nggak apa-apa depan kita situ aja. Saya namanya dari kelompok 2 yang bertanya. Apakah semua perusahaan menggunakan siklus akuntansi yang sama? Ya. Siklus akuntansi yang sama. Maka perusahaan menggunakan siklus akuntansi yang sama. Ya. Ada lagi? Atau langsung mau dijawab? Silakan kelompok 1 dijawab. Ya. Pertanyaannya tadi apakah ya, semua perusahaan memakai siklus akuntansi yang sama? Itu pertanyaannya. Ya, ada yang mau jawab? Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Said dari kelompok 2. Tidak semua perusahaan menggunakan siklus akuntansi karena perusahaan perseorangan, bisnis kecil dan usahawan mungkin tidak mengikutinya. Siklus akuntansi adalah proses yang digunakan untuk mengelola pembukuan perusahaan selama periode akuntansi. Siklus akuntansi memiliki beberapa tahapan yang harus dijalankan secara berulang, seperti mencatat, mengklasifikasikan, dan menyampaikan informasi keuangan. Apakah jawaban kami sudah? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Oke. Silakan kelompok 1 tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semuanya untuk kelompok 1. Luar biasa presentasi dari kelompok 1. Oke. Kita lanjutkan masuk di kelompok 2. Ayo. Yang di kelompok 4, ayo perhatikan ke depan. Lipat. Perhatikan ke depan. Ayo. Apa video? Kamu nggak ada di Ya, kelompok 2 silakan. Oke. Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahapan pencatatan pada siklus
instansi perusahaan jasa. Kami beranggotakan yang pertama ada Syed Ahmad Azizi selaku ketua kelompok, yang kedua ada Aulia Rahmi selaku sekretaris kelompok, ketiga ada Rianti Harista mencari jawaban. Ada saya sendiri bekerja Faizaki sebagai presentasi, kemudian ada Fauzan Siregar presentasi juga, dan Revaldo Rentoni sebagai pencari jawaban. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nomor 1. Ya, banyak banget nih soalnya. Wih, banyak ya. Jelaskan pengertian perusahaan jasa. Kemudian jelaskan perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Jelaskan pengertian bukti transaksi. Jelaskan macam-macam bukti transaksi beserta buatkan gambarnya. Jelaskan mekanisme aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Fauzan Siregar. Ya, silakan. Menjelaskan pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk, jasa atau layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Jelaskan Ya, kalau misalnya soal itu menjual barang dengan cara kredit sebagai produksi atau membuat jumlah saja yang berkurang akibat kekeliruan pada masa lalu. Menjelaskan tentang mekanisme debit kredit. Debit itu mencatat informasi keuangan di sisi kiri akun, sedangkan kredit mencatat informasi keuangan dari sisi kanan dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan seperti pengeluaran dan pendapatan perusahaan. Kemudian ada aturan saldo normal. Saldo normal adalah ketetapan dalam akuntansi yang berkaitan dengan posisi akun atau rekening. Sisi yang bertambah disebut sebagai saldo normal. Ya, sekian hasil dari hasil diskusi kami. Sekian juga presentasi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Oke, silakan.
Ada establis. Orang ini kan Berapa? 7 dia. Ya. Pas saja. Bisa dilihat dari buku cetak ada tidak? boleh lah. Mulai dari ya. Saya akan menjawab. Oke, silakan. Tahapan dalam transaksi terdiri dari yang pertama ada transaksi yang Ya, suara. ada posting, keempat neraca saldo sebelum penyesuaian, Ya. yang kelima penyesuaian, yang keenam neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh laporan keuangan, yang kedelapan penyerahan produk, kesembilan neraca saldo setelah penutupan, yang kesepuluh ayat jurnal kembali. Mana? Puas? Pas? Alhamdulillah. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengar, bagi yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Luar biasa. Oke, lanjut kita ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Pak, ya. Kelompok 3 ya. Sudah fair, Pak. Lepas. Sabar dulu. Ya, kelompok 3. Ivan, jadi Ivan. Ya, nak, yuk silakan kelompok 3. Yuk. Assalamualaikum. Buka sini. Ya, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang catatan pada akuntansi perusahaan jasa yang dikelompokkan oleh administrasi media, Fitri Yemi, Bento Manila, Fitri dan Victor pada kelompok 3 saya. Perusahaan jasa adalah sebuah perusahaan yang menjual jasa atau layanan dan akan menghasilkan pendapatan dari hal tersebut. C. Jelaskan perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Perusahaan jasa fokus pada pemberian layanan atau service kepada pelanggan, sedangkan perusahaan dagang berfokus pada membeli dan menjual barang. Ya, silakan. C. Jelaskan kompetensi transaksi adalah sebuah hubungan yang menjadi bukti bahwa sebuah hubungan yang telah dilaksanakan. Naskah mekanisme aturan yang berasal dari rumah. Faktor suatu bukti sebuah beli dengan jasa kredit antara dana dan perusahaan. Oke, lanjut. Jelaskan mekanisme pembayaran debit. Ya, lanjut.
Oke. Ada pertanyaan? Ada. Hah? Ada? Nggak ada ya? Oke. Silakan kalau ada yang bertanya silakan Pak. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kalau tidak tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya terakhir kelompok 4 silakan maju. Oke, kelompok 4. Ayo, nanti setelah ini duduk pada tempatnya lagi ya. Oke, siap. Silakan kelompok 4 siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Ya. Satu. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berbentuk berupa jasa atau layanan yang tidak berbentuk. Kedua, perusahaan jasa berfokus pada memberikan layanan, sedangkan perusahaan dagang berfokus pada membeli atau menjadi barang bisnis, tujuan barang bisnis. Yang ketiga, bukti transaksi adalah dokumen yang menunjukkan bahwa suatu transaksi telah terjadi. Perusahaan jasa berfokus pada memberikan layanan, sedangkan perusahaan dagang berfokus pada membeli dan menjual barang fisik. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Bukti transaksi adalah dokumen yang menunjukkan bahwa suatu transaksi telah terjadi. Macam-macam bukti transaksi. Ya, memo ayo baca. Yang pertama ada memo, Ya. yang kedua ada faktur. Faktur adalah bukti pembukuan yang menyatakan terjadinya suatu transaksi dengan cara kredit. Yang ketiga inkuitansi. Inkuitansi adalah bukti pembukuan untuk menerima pembayaran dan untuk orang yang membayar. Selanjutnya ada nota debit. Nota debit adalah sebuah nota yang
proses ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, oke. Sama lagi pertanyaannya apa tadi? Geser lagi, Bi. Sudut kanan ya. Thank you. Dalam siklus Betul ATS. Dalam siklus absensi oke. Langsung jawab boleh langsung. Ya. misalkan itu biasanya dilakukan pada saat orang akan mau besok itu yang dilakukan Mana gua? Oke. kemudian dari memutuskan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, baik. Silakan duduk pada tempatnya masing-masing. Ya. Anda silakan duduk pada tempatnya masing-masing. Kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang mana boleh sekarang? Alhamdulillah kami sudah telah selesai. Dulu dipegang dulu. Pegang saja. Dan silakan duduk pada tempatnya masing-masing. Oke, Mbak, perhatikan teman. Baik, Bapak yang Bapak banggakan, ya, dari yang telah kita diskusikan tadi, bahwasanya ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita memahami tentang karakteristik perusahaan yang jasa. Memahami juga tentang apa? Bukti transaksi atau transaksi keuangan juga, ya. Kemudian memahami tentang mengenal ya akun, ya, tentang akun baik itu biasa dan sedikit, ya. Setelah ini, Bapak akan bertanya kepada anak-anak Bapak. Ini pertanyaan tim terakhir sebelumnya, ya. Pengetahuan baru apa yang Anda dapat dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Pertama itu ada langkah-langkah siklus akuntansi. Oke, tuh. Kedua ada penyalinan transaksi. Ketiga ada penjualan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada saya. Mantap. Paham ini. Yang kedua, pertanyaan kedua. Apa manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa? Oke, silakan. Nah. Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, hari ini sebelum Bapak tutup ya, kita close test dulu ya. Nah, Bapak kasih dulu kertas lembar, silakan dijawab ya. Bapak kasih waktunya sekitar 5 menit. Ya, silakan dijawab. Tugas individu. Ya, sekarang. Sebentar aja. Oke, nak, silakan kerjakan dulu. Ya. Nah, silakan kerjakan. Ya. Nah, silakan kerjakan. Ya, mati kata perintahnya ya. Dompet HP. Oke. Dua langsung. Lupa coba. Leo.
Tadi sudah pelajari ya. Jawab dengan singkat, boleh? Boleh kali. Ya. Sudah kan hari terakhir aku mau kenang-kenangan dulu. Kau digeser ke bawah, atas aja. Ya. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktunya sekitar 5 menit, ya. Dengan perusahaan. Tanggal 9. Nah, Apa yang sedang perusahaan jasa? Contohnya nampak ya? Saat konsultan ayo tinggal 2 menit lagi. ya mati. Oke. Silakan. Simon. Udah, nak? Kenapa, wis? Nanti kita tanya lagi. Bisa betul. Tapi awas dulu. Awas lah, berjaga. Sudah di stop bedanya aplikasi. Oke. Kita cowok. Udah ban, udah ban. Oke, di pause aja. Ya. Nah. Baik, udah. Udah siap semua? Oke, baik anak-anak bapak. Itu nanti dikumpulkan sama ketua kelasnya ya. Karena waktu kita sudah habis kan. Ya. Sebelumnya bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak bapak mengucapkan terima kasih ya. Nah, telah mengikuti kegiatan pembelajaran ekonomi pada pagi menjelang siang ini. Insyaallah nantinya materi minggu depan kita akan belajar tentang penggolongan akun. Oke, penggolongan akun. Jadi mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Silakan ketua kelas siapkan ya. Pimpin doa sebelum kita selesai ini ya. Kita mengajar kita. Karena setelahnya kita melaksanakan sholat. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa sebelum kita tutup kegiatan kita ini. Siap. Siap, silakan. Siap gerak. Doa mulai.
hamdalah. Alhamdulillah. Bapak, maaf mungkin kalau ada salah kata sikap yang kurang berkenan dari Bapak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.